Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa. Salatu wassalamu ala rasul mustafa wa ala alihi wa mawafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa liyaumiddin. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan rahmat Allah. Nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita tidak henti-hentinya. Mulai dari terangnya bumi ini terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, nikmat Allah yang telah Ia berikan kepada kita, nikmat yang begitu besar. Syukur dalam artian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk ubudiyah kepada Allah, bermujahadah, melaksanakan perintah Allah yang mahdah dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ghairu mahdah. Lan syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, kata Allah, Allah akan tambah nikmatnya. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Kalau kamu tidak pandai bersyukur, ingat, azab Allah Subhanahu wa ta'ala sangat pedih. Kemudian salat berinsalam sama-sama tertumpahkan kepada junjungan umat Islam, Sayyidil Mursalin, Nabi besar Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita berpegang teguh kepada sunnah dan aturan Al-Quran yang diajarkannya. Wa'adibu ala syariati, serta menghidupkan syariat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta wa khuluqin nabi, contoh akhlak, adab tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah adalah sebagai pamer dan figur serta contoh dalam hidup dan kehidupan kita. Lalu bagaimana adab dan akhlak Rasulullah? Ia memiliki akhlak kepada Allah. Ia memiliki akhlak kepada manusia. Ia memiliki akhlak terhadap makhluk lainnya, terhadap hewan, terhadap tumbuhan, terhadap pun anak yatim. Siapakah anak yatim itu? Seorang anak yang ditinggalkan oleh seorang ayahnya yang berpulang ke rahmatullah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhenti sewaktu melaksanakan salat Idul Fitri. Apa yang menyebabkannya terhenti? Kiranya ada seorang anak yang menjauhkan dirinya daripada temannya. Sambil mendekati anak tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperhatikan, sehingganya ia bertanya, kenapa kamu pada hari ini bersedih, nak? Sedangkan teman-temanmu bahagia, sedang teman-temanmu bersukaria.
Kenapa kau menjauhkan dirimu dari temanmu, wahai anakku? Apa yang ia jawab seorang anak tadi? Sesungguhnya, bagaimana mungkin aku bahagia? Bagaimana mungkin aku bersuka cita pada kesempatan hari ini? Sedangkan ayahku telah berpulang ke rahmatullah. Lalu ibuku sudah menikah lagi. Dengan berpakaian dekil anak tersebut, dengan berpakaian kotor, dengan berpakaian kumuh, Rasulullah SAW merengkul anak tersebut sambil mencucurkan air mata dan rasa kasihan kepada anak itu. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Wahai anakku, maukah engkau dijadikan anakku serta Fatimah sebagai saudaramu, dan Aisyah sebagai ibumu, dan Ali sebagai pamanmu? Dan Rasulullah SAW membawa anak tersebut ke rumahnya, serta membelikan pakaian yang bagus dan menjadikan anaknya, atau menjadikan saudara dari Fatimah. Hadirin yang dimuliakan Allah, contoh yang bisa kita ambil dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjelaskan, suatu ketika ada seorang yang mendahuluiku masuk surga. Seseorang yang ingin mendahuluiku masuk surga. Imra'atan ba'daratni. Apa kata Rasulullah? Siapa kamu yang ingin mendahuluiku masuk ke dalam surga? Lalu perempuan itu menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah orang yang suka menyantuni anak yatim. Rasulullah SAW menjelaskan, orang yang suka menyantuni anak yatim itu diibaratkan jari telunjuk dan jari tengah. Begitu dekatnya Rasulullah SAW dengan seseorang yang suka menyantuni anak yatim, dan seseorang yang suka menjadikan anak yatim itu sebagai anak asuh darinya. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkannya bergandengan dengan Rasulullah SAW. Katakan Rasulullah, sesungguhnya orang yang suka menyantuni anak yatim, memelihara anak yatim, diibaratkan dengan jari telunjuk dan diibaratkan dengan jari tengah. Begitu dekatnya. Maka daripada itu, hadirin, sebagai seorang ibu yang mencintai seorang putra dan putrinya, mari kita rawat. Bukan saja kita rawat akhlaknya secara agama syariat, agama Islam, serta bukan saja dunianya, tetapi agama pun kita perhatikan di dalam hidup dan kehidupan kita. Jangan sampai kita membiarkan anak yatim terlunta-lunta. Jangan sampai kita membiarkan anak yatim dalam kelaparan. Surga menanti kita bersama Rasulullah SAW. Amin
ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.